Shalom, salam sejahtera bagi kita, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang kita, menyertai, bahkan memberkati kita sepanjang hari ini. Saudara, kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi kemampuan atau kesetiaan. Ya, saudara. Ini dikutip dari kitab Amsal, dari pasalnya yang ke-19. Saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan. Demikian firman-Nya bagi kita. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Firman Tuhan berkata bahwasanya sifat yang diinginkan dari seseorang itu adalah kesetiaannya. Sifat yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara adalah kesetiaan saya dan saudara. Sampai dikatakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Miskin itu menunjukkan kepada potensi yang sangat kecil. Ya, tetapi kalau setia itu jauh lebih baik dibandingkan potensinya besar tetapi tidak setia. Kalau bagi Tuhan lebih baik potensinya kecil tetapi setia. Sebab kalau kita bicara tentang potensi, Tuhan sendirilah yang memberikan potensi bagi seseorang. Kalau kita berpotensi, tentu karena Tuhan beri. Ya, saudara, kalau kita berpotensi itu karena dikaruniakan oleh Tuhan. Nah, tetapi yang Tuhan mau lihat, yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah kesetiaan kita. Lebih bagus dikatakan orang yang berpotensi kecil atau bahkan sama sekali tidak punya potensi, tetapi dia setia, sebab Tuhan akan menganugerahkan kepadanya potensi nantinya. Salah satu contoh kalau kita memperhatikan, saudara, bahwasanya Saul adalah orang yang memiliki potensi, tetapi sangat disayangkan Saul itu tidak setia. Di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-9, dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Jeror bin Bekorat bin Apia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Lalu ayat 2, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ini sangat luar biasa kalau kita melihat bahwasanya Saul itu adalah anak orang berada. Ya, bapaknya orang berada dikatakan dalam ayatnya yang pertama tadi. Dalam ayatnya yang kedua, ya, Saul ini seorang pemuda yang elok rupanya. Ya, tentu sebagai seorang pemuda Israel yang elok rupanya, katanya ini menunjukkan kepada ketampanan seorang pemuda. Ya, ketampanan seorang pemuda Israel dari suku Benyamin. Itulah Saul pada zamannya itu. Dikatakan bahwasanya tidak ada di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Wah, ini bagaikan bintang. Ya, pemuda Israel yang tampan. Ya, saudara, bahkan dia jauh lebih tinggi daripada orang-orang muda pada masa itu. Orang-orang muda pada masa itu mungkin hanya sebahunya, tetapi dia lebih tinggi, dia lebih tampan daripada pemuda-pemuda yang lain. Di samping itu, dia adalah anak orang berada. Namun sangat disayangkan bahwasanya Saul itu tidak setia. Ya, walaupun dia mempunyai potensi, tetapi Saul bukan orang yang setia. Ya, karena itulah kerajaan yang siogianya Tuhan kokohkan atas Saul, tetapi karena ketidaksetiaan Saul, maka kerajaan itu dialihkan kepada Daud, seorang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Tawarik
dalam kitab 1 Tawarik pada pasalnya yang ke-10 dari ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-14, bahwasanya Saul itu tidak setia. Karena ketidaksetiaannya lah maka Saul itu pun akhirnya mati. Ya, saya bacakan demikian firman Tuhan. 1 Tawarik pasal 10 dari ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk kepada arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Nah, ayat ini menyatakan bahwasanya Saul itu tidak setia. Ya, tidak setia. Oleh karena dia tidak setialah maka Tuhan membunuh Saul. Ya, saudara yang terkasih, dikatakan Saul itu tidak setia terhadap firman Tuhan, tidak setia berpegang kepada firman Tuhan. Bukan Saul tidak menerima firman, bukan Saul tidak mendengar firman. Pada zaman Saul ada nabi, ya saudara, itulah Samuel. Dan kita tahu Tuhan selalu berbicara melalui Samuel dan disampaikan kepada Saul. Dan Samuel sendiri juga yang mengurapi Saul menjadi raja untuk Israel, sebagai raja yang pertama di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi apa yang selalu Tuhan firmankan kepada Saul melalui Samuel, Saul selalu tidak setia melakukannya. Saul tidak dengar-dengaran dan tidak setia berpegang ataupun melakukan firman Tuhan. Bukan tidak ada firman pada masa itu, tetapi Alkitab mencatat bahwasanya Saul tidak setia dalam berpegang terhadap firman Tuhan. Justru dia pergi ke wilayah Endor dan meminta petunjuk kepada arwah. Dia pergi berdukun, ya, untuk meminta petunjuk. Ya, bukan kepada Tuhan dia meminta petunjuk. Justru meminta petunjuk kepada dukun, kepada ya arwah, kepada roh-roh daripada orang mati. Ya, di mana pada masa itu setelah Samuel itu mati, lalu dia pergi berdukun ke Endor. Ya sudah, dia meminta petunjuk. Ya, bukan lagi meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi sudah kepada dukun. Ya, untuk memanggil arwahnya Samuel kembali. Ini ketidaksetiaan daripada Saul, sehingga Tuhan betul-betul menghukum Saul sampai Saul itu mati. Maka dikatakan tadi dalam ayat 14, dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan itu kepada Daud bin Isai. Jadi Saul punya potensi. Dia anak orang berada. Saul adalah pemuda tampan di Israel. Saul lebih tinggi dari pemuda-pemuda pada masa itu. Tetapi Saul tidak setia. Akhirnya dia dibunuh. Dia mati. Ya sudah, oleh karena ketidaksetiaannya. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud, anak Isai, seorang yang sangat-sangat sederhana. Ya sudah, sangat-sangat sederhana. Daud itu tidak punya potensi yang begitu besar. Dia hanya seorang penggembala kambing domba di padang. Dari sana dia dipungut oleh Tuhan. Dari sana dia dipanggil oleh Tuhan. Daud itu sederhana. Daud itu tidak punya potensi yang hebat, yang spektakuler. Kalau kakak-kakak Daud itu masih dipakai sebagai prajurit-prajurit di tengah-tengah Israel. Tetapi Daud itu hanya seorang penggembala kambing domba saja. Dia hanya biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia tidak punya potensi yang terlalu hebat, yang terlalu spektakuler, tidak. Tetapi Daud adalah seorang yang setia dan selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, selalu minta petunjuk Tuhan. Ya sudah, bagaimana supaya hidupnya senantiasa ada dalam jalan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan.
Jadi walaupun Daud itu potensinya sangat kecil, tetapi karena Daud itu adalah orang yang setia, maka Daud itu orang yang sangat dikenan Tuhan. Dan Daud itu diberkati oleh Tuhan sampai masa jabatannya. Saul dengan Daud sebenarnya sama-sama memerintah 40 tahun. Saul juga diberikan kesempatan memerintah 40 tahun. Tetapi dia hanya selama 2 tahun. Ya saudara, dia ada dalam penyertaan Tuhan. Selebihnya dia sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Roh Tuhan sudah undur daripada Saul, sehingga dia dirasuk oleh roh jahat. Ya, dan sekitar 38 tahun lamanya dia berada dalam siksaan itu. Dia berada dalam ikatan itu. Hidupnya betul-betul tersiksa. Sampai akhirnya jabatan raja itu dialihkan kepada Daud. Daud juga memerintah selama 40 tahun. Tetapi selama pemerintahannya 40 tahun, dia selalu bertanya akan Tuhan. Dia selalu rendah hati. Dia selalu meminta petunjuk Tuhan. Dia selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Bukan berarti Daud itu tidak punya kelemahan. Bukan berarti Daud itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah jatuh dalam dosa. Dia punya kelemahan-kelemahan. Tetapi di balik semuanya itu, Daud tetap setia kepada Tuhan. Dia rela dikoreksi. Dia mau bertobat. Dia mau dipulihkan. Dia mau ditegur. Dia mau diperbaiki. Beda dengan Saul. Saul tidak mau ditegur. Kalau Daud, dia mau ditegur. Dia rela ditegur. Dia siap, saudara. Bahkan ketika dia ditegur, dia berubah. Dia bertobat. Sehingga Tuhan sangat berkenan. Hidupnya dipulihkan kembali. Dan dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tidak heran kalau Daud itu seorang yang sangat dikenan oleh Tuhan. Yang walaupun tadinya potensinya kecil, dia anak yang sangat sederhana, saudara. Bukan anak orang berada. Tetapi karena kesetiaannya, dia sangat dikenan oleh Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Dan hidupnya bisa memuliakan Tuhan. Untuk itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang setia. Mungkin potensimu tidak seberapa. Mungkin engkau hanya bisa masuk dalam pelayanan-pelayanan yang kecil. Pelayanan-pelayanan yang tersembunyi. Pelayanan-pelayanan yang tidak terlihat. Pelayanan-pelayanan yang tidak spektakuler. Saudara, karena potensimu untuk melayani pun kecil. Tetapi tidak masalah. Lakukan itu dengan kesetiaan. Saudara, mungkin engkau mendengar firman Tuhan. Sedikit firman Tuhan yang engkau dengar. Sulit engkau memahami, sulit engkau menangkap. Engkau hanya bisa menerima sedikit saja. Engkau hanya bisa pahami sedikit saja firman Tuhan yang engkau dengar. Tetapi engkau setia melakukan firman itu, maka Tuhan akan memberkati saudara. Mungkin firman ini juga singkat, saudara. Engkau bisa mendengarkannya sedikit, sepatah kata, hanya mungkin satu kalimat saja yang engkau bisa tangkap. Tetapi setialah melakukannya. Maka itu berkat yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Ketika kita setia berpegang pada firman itu, melakukan firman itu, maka berkat firman itu sangat luar biasa bagi kita. Dibandingkan kita punya potensi yang besar, mungkin firman itu bisa kita serap keseluruhannya, tetapi kita tidak setia melakukannya, saudara, maka tidak akan ada berkat. Sekali lagi, potensi kita kecil, tetapi miliki kesetiaan. Tuhan pasti akan memberkati. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menangkap firman-Nya. Haleluya. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Setiap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu.
bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan